Sebetulnya kalau dari penampilan entitas, udah yang paling serem juga udah jadi nggak terlalu serem ya. Cuman mungkin gangguannya adalah bikin sakit. Kalau untuk indigo, saya sebetulnya dari kecil sudah banyak spiritual discovering ya. Tapi mulai awakeningnya baru beberapa tahun belakangan ini. Jadi dulu masih tabu kalau dibilang orang indigo karena memang ya mungkin paradigmanya orang masih belum terlalu bagus saat itu. Tapi sekarang sudah spiritual awakening, sudah accomplish. Jadi kita harus embrace kelebihan apapun yang diberikan kepada kita. Jadi dan bakat indigo sendiri tiap-tiap orang itu memang sangat banyak gitu. Sebetulnya saya tidak pernah menolak, cuman saya tidak pernah mau untuk menginformasikan ke orang lain tentang apa yang saya bisa atau kemampuan saya seperti apa, karena saya waktu dulu masih takut dicap A dan B oleh orang-orang seperti itu. Tapi sekarang saya menggunakan kemampuan saya, kebetulan saya indigo healer, jadi saya punya bakat alami untuk bantu menyembuhkan orang secara spiritual ya. Jadi saya banyak bantu untuk trauma healing, untuk chakra balancing, chakra healing, seperti itu. Nah ini adalah suatu pemberian bakat yang harus kita syukuri, yang saya sekarang gunakan untuk membantu orang banyak. Iya, jadi spiritual awakening saya dimulai dari 4 tahun lalu. Saat itu sudah banyak sekali petunjuk yang diberikan kepada saya dari leluhur, dari spirit guides, dari banyak hal secara spiritual. Tapi saat itu mungkin karena saya masih bekerja sebagai hotelier, saya cukup denial ya, cukup menolak karena saya merasa tidak punya waktu untuk meluangkan waktu untuk mendalami spiritual ini gitu. Jadi saya pikir oh ya ntar aja lah gitu. Tapi lama kelamaan makin berat. Semakin saya menolak, perjalanan saya semakin berat. Akhirnya semakin kesini saya sering sakit-sakitan. Dan puncaknya adalah waktu itu saya sakit meningitis. Dalam 1 tahun saya sakit meningitis sampai 2 kali. Dan itu saya harus bed rest berbulan-bulan di rumah. Jadi disitulah saya sadar bahwa saya harus meninggalkan keduniawian ini ya, untuk mengikuti ya jalur yang sudah seharusnya saya jalanin sebagai seorang healer, pengayom juga untuk spirits gitu. Jadi dengan menjadi kolektor boneka arwah, saya berharap memang bisa membantu spirit anak-anak ini untuk bisa rest in peace gitu. Kalau gangguan mungkin hampir setiap hari ya saya mengalami gangguan gitu. Karena namanya kita berhubungan dengan dunia spiritual, meskipun kita menekuninya healing, saya lebih ke healing fokusnya. Jadi saya tidak ke jadi sebetulnya secara supranatural saya tidak terlalu menyelami. Cuman semua balik lagi berdasarkan kebutuhan. Tindakan itu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan. Jika diperlukan untuk melakukan conjuring, jika dibutuhkan untuk supranaturalnya, ya itu harus dilakukan. Kembali lagi ke persetujuan pemilik boneka arwahnya, setuju tidak dilakukan tindakan seperti ini. Kita memberikan analisa, kemudian kita memberikan solusi. Tapi tetap keputusan ada di pemilik si boneka arwah itu. Jadi dia misalnya mau sesuai dengan saran kita lakukan gitu. Kalau masalah diganggu, mungkin sudah jadi makanan tim Weekdoll sehari-hari ya. Kita ada aja yang mengganggu setiap hari. Cuman dengan meditasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berpikir positif dan recharge. Yang penting adalah karena kita memegang berbagai spirit dolls juga, jadi kita harus mengisi kembali energi kita yang positif dan terus di-refill dengan yang positif. Insya Allah sih godaan apapun atau gangguan apapun bisa teratasi dengan baik selama pikiran kita positif seperti itu. Sebetulnya kalau dari penampilan entitas, udah yang paling serem juga udah jadi nggak terlalu serem ya. Cuman mungkin gangguannya adalah bikin sakit. Jadi saya pernah sampai sakit sekali. Saya betul-betul sakit, saya betul-betul tidak bisa bangun karena juga kebetulan pada saat itu energi saya lagi drop
lagi low, lagi kecapean. Jadi mudah sekali untuk mereka menyerang kita dengan kondisi yang seperti itu gitu. Jadi ya dibikin sakit itu lumayan. Sering kali saya pusing, tapi pernah saya sampai demam dan didatengin lewat mimpi terus menerus, muncul di kamar tidur saya seperti itu yang lumayan sih.